Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat datang. Kita bersama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tanganmu memegang aku. Kemana
Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus akan hadir di tengah kita. Mari kita membuka hati kita, menyatukan hati kita, dan kita menundukkan kepala kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa, pada sore hari ini kami masih diberi izin untuk bersatu hati bersama saudara seiman kami untuk kembali beribadah dan bersekutu di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu karena anugerah-Mu. Kami rindu Tuhan membawa hati kami, hati yang sangat rindu menantikan hadir-Mu di tengah kami. Kau Allah yang selalu menyertai kami, menyembuhkan, memulihkan, dan memperbarui hati kami. Kami siap menerima Tuhan dan beribadah bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin kita mempunyai banyak sahabat di sekitar kita, atau mungkin banyak kita mempunyai saudara di sekitar kita pula. Tetapi hanya ada satu saudara kita yang selalu setia. Siapakah dia? Ya, namanya Yesus. Kita akan pujikan ada satu saudara Yesus. Kita akan menaikkan doa syafaat kita
yang nanti akan dinaikkan oleh Ibu Run Ambar Budianto. Adapun pokok doa syafaat kita, yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, yang kedua kita berdoa untuk gereja kita. Terlebih dahulu kita akan menaikkan pujian pengharapan kita bahwa Tuhan hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. percaya masa-masa ini adalah pemulihan dari Allah. Dari semakin
pemulihan demi pemulihan boleh kami rasakan, kebaikan yang boleh kami terima, dan kalau sebentar lagi kami boleh memasuki suatu keadaan yang baru, yaitu new normal, suatu tatanan kehidupan baru setelah pandemi ini. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua ada dalam rancangan Tuhan yang berotoritas atas bangsa dan negara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa untuk memimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, para Menteri, Kabinet, DPR, tenaga keamanan, TNI, Polri, dan semuanya Tuhan. Tuhan memberkati dalam menjaga bangsa ini untuk semakin baik dalam tatanan yang baru nanti. Tuhan berkati pemimpin daerah juga, dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan para lurah tingkat RW, RT, kami doakan mereka. Tuhan berkati mereka bersama-sama Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia, kami percaya bahwa kami dibentuk oleh Tuhan melalui pandemi ini. Khusus anak-anak Tuhan, biarlah kami bersihati Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan tempatkan kami boleh terus mendukung bangsa kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati gereja kami Tuhan. Kau sebenarnya sekarang memberi beribadah kepadamu, baik secara online melalui live streaming. Kami mendoakan setiap jemaat tempat ini, kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menolong kami semua dalam keadaan apapun Tuhan. Kami boleh berseru kepadamu untuk saudara kami yang saat ini yang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya Kau sudah menyediakan pekerjaan yang baru buat mereka, usaha-usaha yang baru, pintu-pintu berkat sudah Tuhan bukakan buat mereka. Kami percaya Tuhan, dan juga kami doakan untuk teman-teman kami, saudara kami yang membutuhkan pasangan hidup. Tuhan, biarlah Kau pertemukan mereka indah pada waktu yang itu janji-Mu Tuhan. Karena kalau kami mencarinya di dalam Kau Tuhan, maka Kau mempertemukan anak-anak Tuhan yang sepadan, yang seiman, dan yang sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk anak-anak sekolah yang saat ini masih libur ujian di rumah masing-masing, berkatilah Tuhan. Mulai Selasa nanti Tuhan, dan seminggu ke depan, berkatilah anak-anak Tuhan yang menghadapi ujian ini. Berilah kemampuan kepada mereka untuk dapat mengerjakannya. Terus istimewa mereka boleh dekat kepada-Mu Tuhan, bertanggung jawab untuk apa yang mereka hadapi, yang menjadi tanggung jawab sebagai murid untuk mereka belajar dengan sungguh. Tuhan berkati. Kami mengingat juga untuk anggaran belanja gereja kami. Kami percaya dan kami hanya berdoa kepada-Mu bahwa Kau Tuhan yang menggerakkan kami, bahwa setiap jemaat memiliki tanggung jawab akan gereja ini Tuhan, dan menyerahkan persembahan persepuluhan yang menjadi hak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Injil Suwito yang sakit terbaring di rumah sakit. Kami butuh jamaah Tuhan untuk Bu Injil Suwito ini. Kau tahu kelemahannya, Kau tahu Tuhan ketidakberdayaannya, dan saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat yang baru. Dan segerakan organ-organ tubuh yang sudah lemah. Kami percaya Kau yang menolong. Keluarganya berkati Pak Tisi, Pak Firly, dan Mas Ari, dan keluarga yang lain. Tolong Tuhan menguatkan, menghidupkan. Juga untuk anak Irfan yang dalam pemulihan, kami percaya Tuhan menyembuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan setiap seluruh doa yang boleh kami naikkan kepada-Mu kapan saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika mujizat terjadi di dalam hidup kita, ketika sakit kita disembuhkan, ketika berkat diberikan di dalam hidup kita secara berkelimpahan, sangat mudah bagi kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Tetapi bagaimana ketika semuanya itu tidak terjadi di dalam hidup kita? Mampukah kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik? Ingatlah, di setiap hembusan nafas kita, di setiap detak jantung kita, di setiap denyut nadi kita,
kita ada sampai hari ini karena berkat kemurahan Tuhan. Kita akan menyampaikan persembahan kita dan diiringi pujian berkat kemurahan. Berkat-berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami atas pemeliharaan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pertolonganku hanya dari Tuhan, yang tidak pernah kita pikirkan dan yang tidak mungkin bagi kita semua, tetapi semuanya mungkin bagi Tuhan. Hanyalah Engkau Tuhan, jawaban hidupku. Petugas penantalayan akan menyampaikan pujian jawaban hidupku. Apa yang ku alami
Amin. Semuanya pasti akan disediakan oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Tulus Sugianto dengan judul Aman dalam Naungannya. Terlebih dahulu kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Penuhi sekarang Tuhan. Hatiku
Kiranya Engkau akan taburi dengan firman ini sehingga akan menjadi subur, akan menjadi bertumbuh, berkembang dan berbuah yang luar biasa sebagai kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pribadi satu pribadi yang saat itu tutup kepala, Tuhan berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat sore. Kita mengucap syukur kesempatan yang indah dari Tuhan berikan kepada kita pada sore hari ini. Kita diberkati dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Kita boleh berada di dalam gereja pada sore hari ini. Judul khotbah saya pada sore hari ini saya beri judul Aman dalam Naungannya. Aman dalam naungannya. Ada banyak orang di sekitar kita di dunia ini, mereka merindukan memiliki hidup yang aman dan damai, nyaman ya, di dalam setiap kehidupannya, di dalam segala aktivitasnya, tidak ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Jadi mereka kebanyakan orang merindukan rasa aman nyaman itu di dalam hidup dan kehidupannya. Kita buka dari Mazmur 46 yang tadi kita baca bersama-sama. Kita akan sekali lagi membaca di sana. Allah kota pemimpin kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamut nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelurannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ayat yang kita baca ini, bagaimana rasa aman, nyaman, tentram, damai dalam perlindungan yang kita harapkan itu ada di dalam Allah Bapa kita. Ada di dalam Allah Bapa kita. Banyak orang yang saya katakan memiliki rasa aman, ingin memiliki rasa nyaman, damai di dalam setiap kehidupannya. Kemudian setiap orang berusaha untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman itu dalam hidupnya. Berusaha untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman di dalam segi kehidupannya. Berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman. Kalau kita melihat orang-orang yang terkenal yang pernah kita dengar, pernah kita lihat, baik itu di media sosial ataupun mungkin di televisi dan sebagainya, entah itu artis, ya kalangan artis, entah itu pejabat, entah itu seniman dan sebagainya, kita melihat di samping, di sekitar orang-orang ini pasti ada semacam bodyguard, ya, bodyguard ataupun pengawal pribadi. Karena apa? Ya? Karena merasakan bahwa keterkenalannya itu kemungkinan akan membawa dampak yang tidak baik. Artinya begini, ketenaran seseorang itu akan menjadikan orang lain itu mungkin bisa senang, bisa menyanjung dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, ketika melihat, mendengar ketenaran, keterkenalan seseorang, mungkin ada rasa benci, rasa tidak suka karena iri hati, sehingga mungkin timbul niat yang tidak baik dari seseorang itu untuk mungkin mencederai, melukai, ataupun yang paling buruk mungkin membunuhnya. Ya. Kita lihat banyak bintang film yang terkenal, ya, ataupun penyanyi, ya, oleh karena ketenarannya, ya, ada yang membenci, berusaha untuk membunuh. Ya. Kita lihat juga orang yang terkenal
seperti presiden dan sebagainya, ya, karena ada seseorang yang tidak menyenanginya sehingga dibunuh. Ya. Yang kita dengar, kita pernah lihat ya Presiden Amerika ya John F. Kennedy ya ketika berada dalam masyarakatnya yang luas itu ya dia ditembak ya, dan akhirnya meninggal. Ya, makanya perlu adanya perlindungan, ya, perlindungan dari seseorang. Ya. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu pertanyaannya adalah apakah ketika mereka itu mendapatkan bodyguard, mendapatkan pengawal pribadi, benar-benar merasa aman dan nyaman hidupnya? Apakah hidupnya tidak berada dalam mara bahaya ataupun juga mungkin sasaran-sasaran orang-orang yang tidak senang, ya. Tentunya tadi, ya. Bahkan sekelas Presiden Amerika pun ya, bisa disusupi menembak gila yang akhirnya menembak Presiden John F. Kennedy. Padahal pengawalnya begitu banyak sekali, yang mungkin ratusan di sekitar ring 1, ring 2, ring 3 dan sebagainya. Tetapi fakta membuktikan masih bisa diterjang oleh peluru itu. Berarti membuktikan bahwa perlindungan yang diberikan oleh dunia ini tidak bisa memberikan perlindungan secara abadi, secara kekal. Faktanya, ya, buktinya seperti itu. Ya. Nah, mengapa kita merasa aman dalam naungannya? Ya. Mengapa kita merasa aman dalam naungannya? Ya. Kok kita merasakan aku aman-nyaman ya di dalam rumah ini? Aku merasa aman dan nyaman kalau bersama seseorang ini yang kita percayai. Nah, di sini kita belajar dari Mazmur 46 ayat yang kedua tadi yang kita baca. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi, mengapa kita merasa aman dalam naungannya? Oleh karena Allah itu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Orang akan mencari tempat untuk berlindung. Biasanya orang itu akan melihat serta berpikir apakah tempat tersebut cukup kuat untuk berlindung. Orang akan berpikir, ya, apakah aku akan merasa aman dan nyaman ketika berlindung di suatu tempat ataupun aku berlindung dari seseorang. Seorang pencuri, penjahat, penjamret dan sebagainya, ya, itu kalau melakukan kejahatannya, melakukan aksinya, ketika ketangkap oleh massa, apa yang terjadi saudara? Wah, pasti dihakimi oleh massa, ya, dipukuli atau dan sebagainya, ya mungkin sampai teler, mungkin bisa sampai meninggal dunia, tewas ya karena dihakimi massa. Ya. Tetapi kalau pencuri, penjahat itu ketangkap, kemudian ada polisi yang datang, ya, dia akan merasa aman, dia akan merasa nyaman, ya, karena ada benteng yang membentengi dari massa yang mungkin akan ini ya menganiaya, jadi aman dalam perlindungan polisi. Jadi seperti itu ya. Orang itu akan melihat apakah tempat tersebut cukup kuat untuk berlindung. Ketika kita menyaksikan badai yang disertai tsunami yang beberapa tahun yang lalu terjadi di Aceh, ya, luar biasa dahsyatnya seperti itu ya. Kita melihat banyak orang berlari-lari mencari tempat berlindung, bahkan di gedung-gedung yang tinggi, bahkan di atas masjid itu yang terdapat di sana. Mereka tahu bahwa tempat yang mereka tuju itu memiliki kekuatan yang dapat melindungi orang-orang itu dari bencana tsunami yang pada itu datang itu luar biasa, yang kencangnya air laut itu ya. Dan mereka selamat. Kalau mereka yang ada di mobil dan mereka tidak mau keluar, ya mereka tewas. Dan diperkirakan bahwa di mobil itu kuat untuk berlindung, tetapi faktanya tidak demikian. Bahkan mobil itu pun terbawa atau terseret oleh arus gelombang tsunami yang kencang. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah ke Gunung Merapi ya, lava Tower itu di sana ya. Nah, di
misalnya kita sampai ke tempat yang namanya bunker. Bunker yang pada saat itu memang dibuat dari bahan beton yang begitu kuat dengan harapan bahwa bunker itu ya mampu untuk melindungi ya orang yang ketika Gunung Merapi itu meletus ya mungkin lahar dan lain sebagainya, mungkin debu panas dan lain sebagainya untuk masuk ke dalam bunker itu sehingga selamat ya. Ketika itu ya saya sama keluarga waktu itu ya masuk ke dalam bunker itu memang agak begitu besar sekali, tetapi di sana ada kamar mandi dan lain sebagainya. Persediaan mungkin suatu waktu kalau Merapi itu meletus, orang-orang di Indonesia itu akan selamat, ya, akan aman. Ya. Tetapi faktanya tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika di zamannya Mbah Marijan itu ya begitu dahsyatnya Merapi meletus itu, ada beberapa wartawan yang masuk ke dalam bunker itu untuk berlindung. Tetapi yang terjadi saudara, apakah mereka selamat? Tidak. Mereka pun ditemukan tewas oleh tim penolong ya ketika Merapi sudah reda, banyak penolong datang dalam bunker dibuka, ternyata ada orang yang mereka berusaha mencari perlindungan supaya aman dan nyaman, tetapi faktanya mereka pun tewas. Jadi bunker buatan manusia yang diperkirakan begitu kuat itu dapat menahan gelombang panasnya dari debu Gunung Merapi itu. Ternyata tidak bisa. Ya. Mereka tetap merasakan kepanasan dan mereka tewas di dalam bunker itu. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa perlindungan oleh dunia ini yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa diandalkan kekuatannya, tidak bisa diandalkan kekuatannya. Ya, nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah meyakini sekali bahwa tempat perlindungan yang aman dan nyaman itu ada di dalam Allah kita? Dalam Mazmur 91 ayat yang keempat ya, saya baca di sana. Apa yang dikatakan oleh kita di sana? Ya. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini saudara. Kesetiaan Allah kita itu bukti bahwa Allah itu tetap tidak berubah. Kesetiaannya akan janjinya. Janji Allah tidak akan pernah berubah. Ketika Allah sudah menyatakan akan memberikan perlindungan, Dia akan memberikan perlindungan kepada kita sebagai umatnya. Allah berjanji memberi perlindungan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya. Mengapa kepada orang yang percaya kepadanya? Orang yang percaya berarti orang itu sudah mengetahui siapa Allah itu. Orang yang percaya berarti orang itu sudah mengetahui dengan benar apa yang dilakukan Allah terhadap umatnya. Itu sudah dikenal dengan benar, sehingga orang itu akan mempercayainya. Tidak mudah seseorang tidak mempercayai orang lain kalau orang itu belum mengenal pribadi orang itu. Saya tidak mudah untuk mempercayai orang yang baru saya kenal, karena saya tidak tahu siapa orang itu, apa yang menjadi kebiasaan untuk orang itu. Ya, orang itu baik atau tidak, kita tidak tahu. Mungkin perjumpaan pertama kelihatan baik, tetapi selanjutnya kita tidak tahu. Mungkin kita dipakai sebagai alat untuk dan lain sebagainya. Ya, tidak kejahatan bisa juga. Jadi tidak mudah orang untuk percaya. Artinya apa? Berarti orang yang percaya pada orang lain, orang itu sudah berkumpul, orang itu sudah mengetahui dengan lama siapa orang yang dipercaya itu. Yang saya sudah mengenal Pendeta Lukas, saya tahu pelayanannya, apa yang dilakukannya, masa percaya? Karena sudah tahu pribadinya itu seperti apa, sehingga saya akan percaya. Tapi kepada orang lain yang sering
melakukan penipuan, dusta dan sebagainya, apakah kita akan mempercayai? Walaupun mungkin benar apa yang dikatakan, tetapi karena perilaku hidupnya yang tidak benar itu, seringkali mungkin kita tidak akan percaya. Orang itu seringkali melakukan kejahatan, melakukan penipuan, hutang dan sebagainya. Ketika bahwa orang itu benar-benar datang minta pertolongan, memang benar-benar harus ditolong, mungkin orang lain tidak mau menolong karena seringkali orang itu melakukan dusta, penipuan dan sebagainya. Tetapi kalau orang itu baik dipandang mata oleh orang lain, kemudian orang itu menyatakan sesuatu, mungkin kita akan mempercayai. Karena pribadi itu kita sudah mengenalnya dengan benar. Nah, pribadi Allah itulah yang kita kenal, yang sudah kita rasakan. Kita boleh berkumpul bersama-sama dalam kehidupan kita, itu menjadikan kita mempercayainya. Ya. Dalam kehidupan kita harus pasti apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Kita merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa sehingga kita merasakan bahwa kita sudah selayaknya mempercayai Allah dalam perlindungan hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi orang percaya kepada Dia itu berarti sudah merasakan atau mungkin melihat akan kuasa Allah. Melihat kuasa Allah. Mungkin orang lain bersaksi ketika merasakan badai dalam kehidupannya. Kemudian ketika datang kepada Allah, Allah memberkati. Biasa, orang melihat kesaksian, mendengar kesaksian itu akan percaya. Karena apa? Karena melihat dengan benar bahwa kehidupan orang ini sudah berubah. Tetapi coba kalau kita melihat orang itu bersaksi dengan baiknya, tetapi kehidupannya tidak berubah, kita tidak akan percaya kepada orang. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah kita, kesetiaan Allah yang kita itu bagian besar dan tempo yang pokok, dan itu kesetiaannya terus menerus hari lepas hari sampai saat ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan, apa yang sudah Tuhan karyakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu yang pertama, bahwa Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Yang pertama, jika kita merasa aman dalam naungannya. Kemudian yang kedua, Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Dalam Mazmur tadi yang 46 ayat yang ke-2b, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sampai segitunya. Sebagai penolong itu sangat terbukti. Artinya bahwa penulis Mazmur itu sudah merasakan bahwa Allah itu pertolongannya sangat terbukti sekali dalam kehidupan ini. Pertanyaan dengan kita, ya, apakah kita juga sudah merasakan seperti itu, pertolongan Allah itu sangat terbukti? Saya katakan iya, terbukti sekali, sangat terbukti sekali dalam kehidupan kita ya. Ketika kesesakan itu datang, apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Allah? Apakah kita diam? Kita ada problem kehidupan keluarga kita ada problem dalam ekonomi keluarga kita, problem dalam sakit penyakit kita, anak-anak kita mungkin dalam pekerjaan kita dan sekolah kita diam aja semua? Tidak ya. Tentunya kita bereaksi, beraksi ya. Aksi kita apa? Ya, kalau kita kesesakan sesak nafas ya, kalau ketika saya baca ini sesak itu saya terus berpikir akan sesak nafas itu. Sesak nafas itu kalau di iklan-iklan itu ada nafas ya, di taleni gitu ya, ada perempuan itu kasih nafas itu tarinya nafas sudah lega seperti itu. Jadi seperti itu. Kesesakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan kehidupan manusia pasti datang, pasti bisa menghampiri setiap anak-anak Tuhan. Yang kita lakukan saudara. Beberapa hari yang lalu ada teman anggota di sini ya, bertanya kepada saya ya, Pak,
supaya sabar itu apa? Saya berpikir, aku kadang-kadang nggak sabar sih, kadang-kadang muncul ya ketidaksabaran itu. Tapi saya katakan demikian, kalau pengen bisa sabar, persilahkan. Permasalahan itu datang dalam kehidupan kita, datang dalam kehidupan Bapak. Kalau Bapak nggak pernah ada masalah dalam kehidupan Bapak tidak bisa mengukur kesabaran Bapak itu sampai semana, sampai seberapa. Harus ada masalah datang. Kalau kita tahu ketika menghadapi masalah itu, apa yang akan kita lakukan? Kita sabar atau tidak? Nah, kemungkinan bisa sabar, kemungkinan hanya setengah sabar, atau mungkin nggak sabar ketika masalah itu datang. Tetapi harus ada masalah. Saya katakan demikian. Masalah seperti ini loh Pak. Suatu gini-gini berat banget sih Pak. Masalah dengan dunia lain. Udah dunia lainnya seperti apa? Saya juga bingung ya. Saya nggak pernah menghadapi sih dengan kondisi dunia lain gitu ya. Karena dunia saya dibagi di sini ya. Misalnya dengan Tuhan Yesus ya. Iya masalah kerja itu berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan. Nggak apa itu bentuknya kayak apa? Udah punya menakutkan. Dan setelah itu pasti hati saya berdebar-debar ketika ada orang datang ya, yang tidak menyenangkan, emosinya timbul dan lain sebagainya. Saya katakan, iya itu masalah Pak. Bersyukur masalah itu datang dalam kehidupan Bapak. Jadi Bapak bisa belajar bagaimana bersabar, bagaimana bisa bersabar. Ya kita belajar, kita datang kepada Allah, kita minta hati yang sabar Pak. Memang nggak mudah, tidak mudah. Saya katakan demikian. Saya juga mengalami nggak mudah untuk bersabar. Bapak harus belajar. Kalau orang belajar itu pasti akan pandai. Orang belajar itu pasti akan mengetahui perkara-perkara. Ya Pak. Artinya kan ada sesuatu hal yang saya pamit ya, belum selesai. Bapak kita lanjut nanti ya Pak ya. Saya mau sharing lagi ya kalau kita ketemu kita lanjut. Nah itu sudah sekali. Yang pertama kita harus berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 15 yang kita lihat di sana. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah ini juga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi Tuhan yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan ketika kesesakan itu datang? Berseru kepada Allah, jangan kepada yang lain. Sehingga dikatakan bahwa pertolongan Allah itu sungguh sangat terbukti, sudah dibuktikan, sehingga kita tidak ada sesuatu hal yang tidak menjadikan kita tidak percaya kepada Allah. Berseru kepada Allah itu yang paling penting kuncinya. Kita ingat cerita Samson gitu ya. Kita lihat ya di Hakim-Hakim kita lihat. Kalau kita lihat Samson kita Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 16. Saya akan katakan ini ya. Dari ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Berserulah Samson kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu pada orang Filistin. Ayat 29. Kemudian Samson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Samson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu memukullah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuh
hidupnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dipunya pada waktu hidupnya. Saudara sekalian, Simpson kita kenal sebagai pribadi yang kuat secara fisik luar biasa, tetapi dia pun memiliki kelemahan, punya kelemahan. Karena wanita Simpson lemah, dia memberikan apa yang menjadi rahasia kekuatannya di tangan Delilah. Simpson akhirnya kekuatannya hilang. Dengan rayuan, bujuk rayu si wanita ini, artinya Simpson menyatakan, inilah bukti ya, saya sudah lama tidak pernah potong sejak kecil ya. Nah, dia tahu bahwa kelemahannya dari situ ketika rambutnya dipotong. Dan yang terjadi benar, ketika dia ditangkap oleh orang-orang Filistin pada saat itu, dia tidak punya daya apa-apa, tidak seperti pada saat dia masih memiliki kekuatan. Akhirnya dia bertobat karena sudah menyatakan membuka tabir rahasia kekuatannya, sehingga dia lemah. Tetapi dia percaya bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dia memberikan kekuatan, dia pasti akan menolong. Dan yang terjadi luar biasa sekali. Tuhan, berikan aku kekuatan sekali ini saja. Sekali ini saja. Ya, dalam kondisi mata yang sudah dicukil buta dan sebagainya, tersiksa dan lain sebagainya, Tuhan menjawab, mendengar dan menjawab apa yang menjadi seruan Samson, memberikan kekuatan kepada fisiknya sehingga tiang penyangga dalam rumah yang kerajaan itu runtuh dan banyak orang yang tewas karena raja yang saudara. Seberat apapun, seberat apapun yang menjadi beban kesehatan dalam kehidupan kita, ya. Banyak cerita-cerita teladan dalam firman Tuhan ini yang menjadi kesaksian bagi kita. Tuhan akan menolong, menjawab dan memberikan kelegaan kepada kita. Itu jadi Tuhan, jadi Tuhan kepada anak-anaknya. Sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan iman kita pun naik turun ya. Kadang seperti itu ya. Kurang stabil ataupun tidak stabil ya. Seperti Samson, kadang kita juga lengah. Kadang-kadang kita membuka hati kita, membuka pikiran kita kepada kuasa-kuasa kegelapan. Kadang-kadang kita lengah, kan kita kurang berkumpul bergaul dengan Allah kita, sehingga kelemahan itu ada dan tidak anak Tuhan, sehingga dengan mudahnya iblis menguasai hati anak-anak Tuhan, sehingga mereka berbuat kesesakan-kesesakan yang ada tidak datang kepada Allah, tetapi kepada ilah-ilah yang lain. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, apa yang Tuhan katakan di sana kepada kita, saudara-saudara? Filipi 4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita tidak dibatasi, ya. Kamu jangan khawatir tentang kesehatanmu, tok ya. Kamu jangan khawatir tentang ekonomimu, tok seperti itu. Firman Tuhan jelas makanya. Tuhan katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi permohonan kita, pergumulan kita dalam hidup kita, setiap apapun umum dan Tuhan nyatakan semua. Karena apa? Karena Allah mampu untuk memberikan solusi.
Allah mampu untuk memberkati apapun yang menjadi problem kehidupan anak-anaknya. Jadi Allah tidak ada spesialis di bidang kesehatan. Kalau dokter ada spesialis paru-paru, spesialis jantung, ya. Allah tapi memiliki semuanya, mampu untuk melakukan perubahan semuanya dari diri anak-anaknya, dari diri umat manusia. Ya. Jangan ada kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Nyatakanlah dalam segala kita kepada Allah dalam doa. Sudahkah kita datang kepada Allah menyatakan rasa khawatir kita? Siapa yang tidak pernah merasa khawatir? Mungkin saat ini pun kita ada yang memiliki rasa khawatir atas kita. Tapi Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatirkan apapun juga, tetap menyatakan. Ayo kita berseru kepada Allah. Tuhan, aku merasa khawatir, hidup kok seperti ini. Keluarga kok seperti ini, Tuhan. Nah, sudahkah kita menyatakan itu kepada Allah? Kita sudah menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara, dengan ucapan syukur kita memiliki banyak masalah, sedang berat ringan. Allah katakan di sini permohonan dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur atas problem yang datang dalam kehidupan kita. Bisa nggak itu kita lakukan? Tuhan mengucap syukur atas sakit penyakit yang ada dalam diri hamba-Mu ini. Apakah mungkin kita protes? Tuhan, kenapa Tuhan berikan penyakit itu kepada hamba-Mu ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi pagi berita luka, Pak Bos tanya kenapa? Saya nggak tahu juga ya. Kalau sudah 2 hari ini bintik-bintik itu ya rasanya sakit. Waduh ya, kesel banget. Ya Pak nggak tahu. Makanya beberapa hari ini tangan saya ya, itu kalau dipegang saja dilus itu aja langsung sakit saudara. Ya. Ini dipegang dilus itu sakit. Saya tidak tahu ya. Saya sama istri ya. Kayak counter pain, tak kasih macam-macam, masih sakit terus ya. Akhirnya baru 2 hari ini kok muncul bintik-bintik ya di tangan saya ini ya. Terasa sakit ya, kemong. Jadi sebelah kanan saya ini rasanya pegel, pegel jadi. Di persediaan juga ya. Ternyata baru kata itu herpes ya. Saya tidak pernah mengalami yang punya herpes ya. Jadi itu kalau herpes itu nanti seperti itu. Ya jadi begitulah ya. Diawasi ya sama tadi menurut ya. Ya saya karena pengalaman dari Pak Lukas pernah seperti itu sehingga memberikan itu dan saya percaya ya karena Pak Lukas sudah merasakan ya bahwa dikasih betadine tadi sembuh gitu ya. Nah saya mau jadi dikasih tadi ya. Nah baru sudah demikian juga apa yang jadi kesesakan problem kehidupan kita nyatakanlah dengan itu kepada Allah dengan ucapan syukur. Artinya ketika kita memiliki tubuh yang sehat, kita memiliki mungkin kekayaan atau benda dan sebagainya ya, kita mengucap syukur. Tapi ketika Allah itu menguji, memberikan sakit penyakit itu kepada kita, bisa nggak kita mengucap syukur? Tuhan katakan di sini ya, nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepadaku dengan permohonan dan doa dengan mengucap syukur. Tuhan akan berikan yang terbaik kepada kita ya. Dalam doa kemudian dengan ucapan syukur. Nah, mari kita menyerahkan total yang menjadi pergumulan kita, ya, apa yang menjadi kesesakan dalam kehidupan kita, ya. Kita melihat contoh Alkitab dan Samson tadi, ya, Tuhan memberikan kekuatan. Mungkin kita lemah ketika kesesakan itu sudah ada dalam diri kita, ya. Tapi jadi Tuhan bahwa Dia akan melindungi, memberikan kekuatan kepada orang yang percaya kepadanya. Samson sudah membuktikan, ya, bahwa Tuhan pun akan memberikan kepada kita sebagai anak-anaknya selama kita berseru kepada Allah, kita menyatakan apa yang menjadi kesesakan dalam hidup kita kepada Allah, dan Allah akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya
Bagaimana caranya agar kita dapat tetap aman dalam perlindungan Allah? Ya. Tadi kita sudah meyakini bahwa Allah itu sebagai penolong dan sangat sungguh sangat terbukti. Kemudian bagaimana caranya agar kita itu dapat tetap aman dalam perlindungan Allah? Artinya bahwa kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Allah itu akan menolong, membantu, menyertai dalam hidup kita itu tetap kita rasakan. Yang pertama, kita harus senantiasa dekat kepada Allah. Kita akan dekat kepada Allah. Yang Mazmur 91 ayat 12 yang kita lihat di sana. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Nah ini sudah. Karena kita mengenal siapa Allah kita. Karena kita mengenal dengan benar Allah itu Allah yang luar biasa, memiliki kuasa yang luar biasa, mampu untuk mengubah perilaku kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Kuasanya boleh dirasakan itu yang sehingga kita mengenal siapa Allah kita, sehingga kita percaya kepada Allah dan kita dekat kepada Allah. Kita ada dalam jauh seperti lagu tadi ya. Allah itu, Tuhan itu tidak jauh. Jauhnya seberapa? Hanya sejauh doa. Dekat kan? Ketika kita berdoa, itu Allah ada dekat sekali dengan kita. Dia mendengar kita. Apa yang menjadi kesesatan kita, pergumulan kita, Allah itu tahu. Allah mengerti. Allah mengerti kelemahan kita itu seperti apa. Allah mengerti karena Dia mengetahui dengan benar siapa kita. Kelemahan kekurangan kita itu ada. Jadi Dia pribadi yang luar biasa. Ketika tadi saya memanas mobil di belakang itu ya saya masih numpang mobil di sini di gereja karena di rumah itu di lockdown tidak bisa masuk. Saya memasuk mobil ya, ada masuk mobil di situ ya. Itu saya start. Pak, wah ini akinya doang ya. Saya nggak tahu ya. Luar biasa ya, masuk mobil memang bidangnya otomotif jadi tahu ya. Ketika terakhir saya servis mobil itu memang mekanik menyatakan, Pak ini akinya harus diganti lagi. Walaupun bisa jereng, tetapi tidak langsung direng-direng dan jereng gitu ya. Nah, maksudnya padahal hanya sedikit top ya, apa namanya bunyi itu, tetapi maksudnya tahu ya, mengenal ya, bahwa ciri-ciri kalau mobil di start seperti ini ya, berarti itu akinya. Ya berarti benar ya. Untuk saya servis terakhir di Majapahit di Astra itu memang mekanik. Jadi tahu ya, memahami benar ya, kelemahan mobil saya itu seperti itu ya. Ketika saya Mas, ini mobil kalau saya isi BBM kok bau apa ya? Mungkin Pak ini ada ini Pak, ada sudah rapuh dan sebagainya, sehingga uang itu masuk di dalam ruangan. Tahu karena dia memang bidangnya seperti itu, jadi mengerti dengan benar ya. Seperti Allah kita. Allah itu mengerti kelemahan kita, kekurangan kita seperti apa. Tetapi kalau kita tidak menyatakannya kepada Allah, Allah tidak menolong kita. Ya rasa bahwa kita mampu. Tetapi kalau kita datang kepada Allah dengan permohonan, Pak, aki saya itu sudah sopan, mungkin akan diganti yang baru, mungkin akan diperbarui oleh Allah. Pak, lampu saya ini sudah dorat gitu, mungkin seperti itu ya, lampu dalam hidup kita. Tuhan akan menerangi kembali, akan istilahnya mancas kembali sehingga lampu yang dorat itu kembali nyala lagi. Itu jadi Allah itu seperti itu ya. Kita harus senantiasa dekat kepada Allah, jangan jauh-jauh. Gambarannya sebagai orang tua atau keluarga, anak-anak ya. Kalau anak itu masih kecil ya, jauh dari kita ya, kita lengah, kita tidak mengawasi anak-anak kita yang mungkin masih balita dan sebagainya, atau apa-apa. Ketika main di jalan ya, mungkin kemungkinan ya
ada bisa terjadi pada anak-anak kecil ini. Kemungkinan ada sepeda lewat, tertabrak, dan ada bagian dia bermain di selokan, jatuh ke selokan dan sebagainya. Itu kalau dia jauh dari kita dalam pengawasan kita, ya sama. Kalau kita jauh dari Allah kita tidak memiliki daya apa-apa. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, begitu ada masalah, Allah itu segera menghampiri kita. Seperti lagu tadi, Allah menghampiri kita. Dia menjawab kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Itu janji Allah ya kepada kita. Itu yang pertama. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita dapat tetap aman dalam perlindungan Allah? Yang kedua, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Mentang-mentang mungkin kita memiliki harta benda banyak, kita memiliki tubuh yang besar, gitu ya, kayak binaragawan, kuat ya. Jadi seperti itu sehingga apa yang kita lakukan kita sendiri, kita sudah pandai dan sebagainya ya, sehingga kita mengandalkan kepandaian kita sendiri. Ya. Tetapi apa yang dikatakan dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 di sana ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Nah, beda. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ya, Yeremia mengatakan demikian. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, dia katakan terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, bahwa kekuatan kita, kepandaian kita berasal dari Allah. Kita diberkati Allah sedemikian rupa dengan kepandaian kekuatan akan hal yang lain dalam diri kita. Tetapi kalau kita mau mengandalkan itu, berkatakan terkutuklah. Ya, kita mengandalkan Allah yang memberkati kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang menjadi kunci kita pada saat hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dua hal ya, mengapa kita merasakan aman dalam namanya, karena Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan itu sudah terbukti. Kemudian yang kedua, Allah sebagai penolong dan kesaksian sudah terbukti. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya pasti mengalami merasakan pergumulan yang luar biasa dengan Allah kita dan Allah memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, tentunya hal ini tidak menyerahkan bagi kuasa khilafah iblis. Ya. Jadi saya katakan ya bahwa ketika kita jauh kesempatan iblis ya, kalau ada orang terkenal, orang yang memiliki nama besar, mungkin ada orang yang tidak senang sehingga berusaha untuk mencelakai orang-orang itu ya. Sama. Nah, seperti kita ketika kita mau dekat pada Allah terus ya, iblis pun tidak senang. Makanya dua hal ini kita harus senantiasa dekat kepada Allah, dan yang kedua kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri ya. Hanya kekuatan Allah yang menjadi andalan kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan kita yang penuh dengan kesesakan, penuh dengan pergumulan dan sebagainya. Dan janji Allah bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Ya. Amin. Ya, kepada kita sekalian. Bapak di surga, mengucap syukur dan terima kasih Bapak kesempatan yang indah pada sore hari petang ini. Hamba boleh memberikan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati firman Tuhan ini yang sudah tertanam di dalam hati kami, sehingga firman yang bertumbuh dan kehidupan kami. Kami menyadari dalam kelemahan dan kekurangan diri kami sebagai manusia biasa. Seringkali kami iman kami naik turun karena pergumulan, permasalahan yang datang dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan berfirman bahwa Engkau akan setia dalam menyertai lama hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu, ajarkan kepada kami terus untuk mengandalkan Allah dalam segi hidup dan kehidupan kami. Amin.
kasih kepada pengurus yang boleh memberkati kita dengan firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan juga menguatkan kita semua di tengah pandemi yang kemudian kita terus boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kita terus memberkati Pak Diakon, sehat-sehat Pak ya. Karena gereja kita ini sedang mengalami transisi ya. Kemarin di gereja kita ada 5 guru Injil ya, yang sudah sekian lama 20-an tahun, sudah hampir 20-an tahun dikukuhkan. Saat ini 5 guru Injil kita sudah banyak yang sudah sepuh, sehingga ke depan sehari ini mulai itu kita akan membicarakan pelayanan kita, karena pelayanan di sini dan demi kelanjutan pelayanan di gereja kita memerlukan jemaat-jemaat yang rindu terus untuk melayani Tuhan. Praktis sekarang guru Injilnya tinggal 3 yang Bubuk, yang Berji, yang Dito ya sudah sepuh-sepuh. Pak Diakon, makanya tadi saya Pak Diakon sehat-sehat ini, jadikan di masa-masa seperti ini partner saya yang bekerja di sini, jadikan buka saya seperti itu ya. Baik, kita akan terus mendukung supaya kondisi ini segera berlalu. Kita berdoa supaya Semarang juga menyusul daerah-daerah yang lain, sekitar 100-an daerah yang sudah mulai hijau yang menerapkan new normal. Kalau new normal berarti masih waspada, makanya nanti ke depan apakah itu bulan Juni atau Juli nanti gereja kita akusan ya. Kalau bisa nanti pagi ada 4 KPW, sore 4 KPW. Misalnya pagi 4 KPW itu Antioquia, Bethlehem, Galatia, dan Philadelphia. Misalkan berangkat pagi. Nanti yang sore ada Filipi, ada Tiatira, Yerusalem, dan satu lagi mana? Efesus ya, Efesus. Begitu. Nanti yang sekarang akusan sore, besok berangkat pagi seperti itu. Nah, Bapak, kita harus memiliki semangat yang demikian. Kita tidak boleh keenakan di rumah terus dengan mengikuti live streaming seperti itu ya. Saya bilang tadi pagi, live streaming itu bukan ibadah, tapi hanya sarana. Jadi sekali lagi, jadi live streaming itu sendiri tidak ibadah, itu hanya sarana. Nah, makanya kita harus mulai bangkit, saudara-saudara. Kita harus mulai semangat lagi, tetap jaga protokol kesehatan. Ini bukan berarti mengabaikan, bukan mengabaikan, tetapi kita ada tatanan baru, kenormalan baru harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh bersandar dan berserah pada Tuhan. Sehingga gereja kita juga akan semakin beriman. Jadi saudara yang sudah sangat kangen dan lain sebagainya, mungkin nanti di panitia perancang akan saya bicarakan besok ya, bagaimana kita menerapkan di persiapan ini bersama-sama new normal atau kenormalan baru ini. Kita harus siap-siap juga. Makanya saat kemarin bangku-bangku sudah mulai saya kita sudah ada 85 sampai 90-an ini kalau sekali ibadah. Jadi sudah saya silang-silang yang diduduk malah silangnya. Contoh-contoh seperti itu Bapak. Jadi nanti kita akan terapkan seperti itu ya. Demikian himbauan dari saya, dan ini juga jadi berkat kita semua. Mari kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Biarlah kita hanya berlindung kepada Tuhan. Kau perlindunganku, hatiku menyanyi riang, kelepasan akan kita terima. Seperti firman Tuhan yang kita sampaikan dalam ajaran dan kita tidak boleh takut, tidak boleh goyah. Kau
kasih Tuhan kolam perlindungan, kota Benteng, pertolongan sungguh sangat terbukti. Biarlah kami terus tidak takut, tidak khawatir, oleh sebab Engkau menjaga kami seperti biji mata Tuhan. Makasih firman Tuhan yang disampaikan Diakon Paulus, Tuhan akan terus memberkati baik Diakon Paulus, keluarga, dan juga seluruh jemaat Tuhan, baik yang saat ibadah secara terbatas maupun yang beribadah di rumah-rumah. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah damai sejahtera dalam Bapa, kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha.